Penyembahan yang benar. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Keluaran 20 ayat 5. Sahabat Iktus, penyembahan adalah kehendak Allah dan dimulai dari diri Allah sendiri, bahwa Ia berinisiatif menciptakan manusia untuk hidup dalam penyembahan kepadanya. Penyembahan yang benar pastilah memiliki dasar yang benar dan ditujukan kepada pribadi yang benar, serta memiliki akibat bagi mereka yang tinggal dalam penyembahan yang benar maupun yang tidak. Hidup kita adalah tentang penyembahan yang benar kepada Allah yang hidup. Setelah perjanjian Sinai, Allah memberikan perintahnya untuk ditaati, dikenal dengan nama Dekalog yang berarti 10 perintah Allah. Perintah ini diberikan sebagai standar kehidupan umat dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Dalam penerapannya, 10 perintah Allah dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni ayat 4-6 tentang kasih kepada Tuhan dan ayat 7-17 tentang kasih kepada sesama. Dengan merenungkan Keluaran 20 ayat 1-6, kita akan dibawa untuk memahami arti penyembahan yang benar. 1. Dasar penyembahan yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 2. Istilah membawa engkau keluar menyatakan tentang inisiatif Tuhan semata dan bukan hasil usaha manusia. Oleh kasih karunia, Allah telah menyelamatkan dan menuntun manusia untuk hidup menuruti kehendak Allah. 10 perintah Allah diberikan Tuhan setelah umatnya memperoleh kasih karunia. Kasih Allah selalu mendahului setiap tuntutannya. 2. Objek penyembahan yang benar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, yang kemudian disebut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Penyembahan berarti tidak membuat tandingan Tuhan. Ilah-ilah atau dewa-dewa yang disebut berhala tidak boleh dijadikan sebagai objek pemujaan. Ayat 5a. Penyembahan berarti ketundukan mutlak kepada Tuhan. Berarti menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dan menempatkan dirinya sebagai penyembah pada tempat yang paling rendah. Inilah sebuah pengabdian. 3. Akibat penyembahan yang benar. Bagi mereka yang tidak menyembah Allah, termasuk kategori dari orang yang membenci Aku, maka penghukuman diberikan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hanya kuasa darah Yesus yang dapat membebaskannya dari keterikatan kutuk dosa. Dan bagi mereka yang menyembah Allah dengan benar, kasih setia ditunjukkan kepadanya. Ayat 6. Inilah pemeliharaan Allah yang selalu tersedia baginya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku sedang berada dalam keadaan menyembah Tuhan dengan hidup menaatinya? Adakah sesuatu atau seseorang yang kujadikan tandingan Tuhan, sehingga aku lebih mengabdi kepadanya dan bukan mengabdi kepada Tuhan? Sudahkah aku terlepas dari kutuk dosa penyembahan berhala dan menerima pemeliharaan Tuhan sebagai penyembah yang benar? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah menyelamatkanku, bahkan memberkatiku hingga saat ini. Semua berkat-Mu membawaku untuk hidup dalam penyembahan kepadamu. Hanya Engkaulah Yesus, pusat penyembahanku. Aku hanya mengabdi kepadamu Yesus Kristus Tuhan, dan tidak ada tandingan-Mu di dalam hatiku. Kerinduanku, biarlah melalui penyembahanku, segala suku bangsa datang kepadamu dan sujud menyembah-Mu. Amin. Segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kristus